Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Wong Kito Galo. Hari ini saya mau mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Palembang. Penasaran? Yuk ikutin saya langsung. Ternyata asal-usul nama Museum Balaputra Dewa ini berasal dari Raja Sriwijaya abad ke-9 loh. Museum Balaputra Dewa ini dibangun di atas lahan seluas 23.565 meter kubik dan menyimpan 10 jenis koleksi yang berjumlah 3.882 item. Museum ini didirikan pada tahun 1977 dan diresmikan pada tanggal 5 November 1984. Ini dia tempatnya di Museum Balaputra Dewa, salah satu tempat bersejarah di kota Palembang, Sumatera Selatan. Jika kalian ingin berkunjung ke sini, Balaputra Dewa terletak di KM 6,5 di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar nomor 288. Di lobi utama terdapat lukisan relief besar. Relief tersebut menceritakan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Di gambar relief tersebut terdapat 3 penari tanggai di tengah berbagai hasil bumi yang melimpah. Relief ini menyimbolkan kejayaan masa Sriwijaya dan kekayaan Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu, kita masuk ke lorong utama. Di lorong ini terdapat peninggalan arca megalitik yang memiliki banyak arti dan makna. Salah satunya yaitu arca megalitik wanita mendukung anak yang ditemukan di Desa Tanjung Arab, Pasema, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Arca ini termasuk unik karena pemahatan dari arca ini yang bentuk payudara yang menonjol erat kaitannya dengan upacara kesuburan. Untuk melihat koleksi-koleksi yang lain, kita akan menuju ke Galeri Malaka. Ruang pamer Galeri Malaka ini termasuk sangat baru loh teman-teman, karena baru dibuka pada tahun 2011 ketika Sultan Malaka datang ke Palembang menampilkan beberapa koleksi. Secara umum, Museum Balaputra Dewa ini menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga zaman kolonial Belanda. Beberapa koleksi dari kebudayaan Melayu seperti pakaian bertabrak kuno diantaranya adalah mangkok, keramik, gasing, alat cetak kue, periuk tembikar, dan porselin Cina. Dibangun sebagai bentuk persahabatan antara Museum Balaputra Dewa dengan Museum Malaka dalam Ikatan Budaya Malaka. Di Museum Balaputra Dewa ini terdapat Galeri Malaka dan 3 gedung pameran. Yuk ikutin saya. Dari Galeri Malaka kita menuju ke gedung pameran utama, ruangan yang dikhususkan untuk menampilkan koleksi-koleksi prasejarah di Sumatera Selatan, seperti artefak-artefak yang ditemukan di Desa Padang Bindu hingga daerah Kikim. Salah satu penemuan terpenting adalah kerangka manusia purba yang ditemukan di Gua Harimau, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kondisi ini menunjukkan keberadaan spesies pendukung peradaban prasejarah di Provinsi Sumatera Selatan. Teman-teman juga bisa melihat langsung miniatur Gua Putri. Gua Putri adalah sebuah situs peninggalan megalitik yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain Gua Putri, ternyata Gua Harimau adalah situs tempat ditemukannya manusia purba dengan jumlah yang terbanyak dan terlengkap se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Di Gua Harimau pula ditemukan lukisan yang diperkirakan dari masa prasejarah atau purba. Di bagian akhir gedung pameran 1 akan ditampilkan foto-foto penemuan megalit di kaki Gunung Dempo, Kabupaten Paggaralam. Sumatera Selatan juga dikenal sebagai tempat penemuan benda-benda megalitik yang cukup banyak. Di antaranya merupakan pembuktian bahwa Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Taga Batu. Batu-batu megalitikum ini merupakan pembuktian bahwa teknologi masa lalu atau peradaban nenek moyang sudah sangat maju dan berkembang, tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka dari itu, kita harus senantiasa merawat dan menghargainya. Setelah puas menikmati berbagai koleksi yang ada di gedung pameran pertama, kita dapat melanjutkan ke gedung pameran kedua. Di gedung pameran kedua terdapat koleksi dari masa Sriwijaya dan masa-masa sesudahnya, dari masa Kesultanan Palembang hingga masa kolonial Belanda.
Nah, dengar-dengar di museum ini tidak semua barang yang dikoleksi itu asli teman-teman. Karena yang aslinya berada di Museum Nasional Jakarta atau di Taman Purbakala Sriwijaya. Di ruangan ini dibagi menjadi beberapa subtema. Tema pertama yaitu pada masa pra-Sriwijaya. Terdapat benda-benda koleksi seperti rempah-rempah yaitu lada, kayu manis, kapulaga Jawa, cengkeh, dan merica. Juga terdapat uang logam, guci, dan manik-manik. Pada tema kedua yaitu pada masa Sriwijaya, terdapat prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya yang dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu arca peninggalan dari zaman Hindu yang ditemukan di Bumi Ayu seperti arca Avalokiteswara. Lalu terdapat sebuah wadah guci yang mengisahkan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur yaitu api, air, udara, dan tanah. Pada tema ketiga yaitu tentang masa Kesultanan Palembang yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu sistem politik dan sistem pemerintahan atau koleksi berupa senjata, piagam, dan kitab Simbur Cahaya. Pada tema keempat yaitu masa kolonialisme Belanda, terdapat benda-benda peninggalan dari penjajahan Belanda. Salah satunya adalah mata uang kertas dan logam yang digunakan pada zaman Hindia Belanda. Pada tema kelima yaitu masa kependudukan Jepang yang mana terdapat koleksi yang memiliki relevansi dengan penduduk Jepang di Indonesia. Seperti contohnya terdapat topi, sendal kayu, samurai, dan patung replika orang-orang Jepang. Pada bagian ini juga terdapat koleksi mata uang kertas pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Ternyata di gedung pameran kedua terdapat koleksi terbaru yaitu kemudi kapal dan perahu lesung. Perahu lesung ditemukan masyarakat di dasar Sungai Ogan di Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di kedalaman 15 meter. Sedangkan kemudi kapal ditemukan di Sungai Musi, tepatnya di wilayah Keramasan Kertapati, Palembang, di kedalaman 35 meter. Diperkirakan kemudi ini berasal dari abad pertama sampai abad ke-13. Kemudi kapal tersebut terbuat dari kayu ulin. Nah, ternyata di koleksi Balaputra Dewa ini ada yang baru loh teman-teman, yaitu kapal kemudi dan perahu lesung. Perahu lesung beratnya sekitar 2 hingga 3 ton dan panjangnya sekitar 7,8 meter. Setelah memasuki gedung pameran kedua, selanjutnya kita memasuki gedung pameran ketiga, yaitu gedung terakhir di Museum Balaputra Dewa. Gedung pameran ketiga ini menampilkan kumpulan koleksi-koleksi peninggalan pada masa perang, mempertahankan kemerdekaan. Di ruang pamer, masa kemerdekaan banyak terdapat benda-benda dari masa kolonial Belanda saat menjajah di wilayah Palembang dan Sumatera Selatan. Di antaranya ada uang atau koin mata uang dari zaman Belanda, Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada benda-benda kuno seperti radio, piringan hitam, pedang, pistol, pakaian, topi, meriam, dan masih banyak lagi. Tapi ada salah satu bagian yang perlu diperhatikan atau peninggalan-peninggalan yang bersifat filologi berupa naskah-naskah di masa kesultanan, antara lain adalah kitab tasawuf dan kitab tauhid. Selanjutnya kita menuju ke pameran songket yang ada di gedung pameran 3 juga. Songket merupakan salah satu warisan budaya khas Sumatera Selatan, termasuk kota Palembang. Di Museum Balaputra Dewa, ada beberapa kain songket yang sengaja disimpan dan diabadikan sebagai bukti tak benda dan simbolis sejarah nenek moyang. Sekitar 73 kain songket yang diakui, dan diantaranya ada di Museum Balaputra Dewa. Nah, jadi yang paling unik di ruang pamer 3 menurut saya ini yaitu kain songket. Karena kain songket merupakan ciri khas dari kota Palembang. Seperti replika gambar kain songket ini merupakan kain songket yang pada zaman dahulu. Sebelum menjadi kain songket, perlu adanya tahapan proses penenunan. Seperti ini. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Bahan kain yang umum digunakan dalam pembuatan songket yakni meliputi sutra, katun, dan katun sutra.
Kain tradisional bukan hanya songkel loh teman-teman, tetapi ada juga batik, kemudian kain gebang dan jemputan. Kain songket dulunya merupakan kain yang hanya dipakai oleh kaum bangsawan. Bergulirnya waktu, kain songket juga dipakai oleh setiap orang. Pada zaman Kesultanan, songket nampan perak yang terkenal karena dipakai oleh keluarga bangsawan. Tidak hanya kaum bangsawan, kain songket bungo Cino adalah contoh kain tradisional Sumsel yang dipakai oleh wanita keturunan Cina pada saat acara resmi Kesultanan Darussalam. Wah, ternyata kain songket itu bukan diperuntukkan untuk perempuan saja loh, tetapi untuk para lelaki, seperti kain sarung tajung. Banyak kain songket yang tersusun rapi di Museum Bala Putra Dewa yang pada zaman masa Sriwijaya, seperti songket lepus, songket limar, songket tabur, songket tumbuh-tumbuhan atau bunga. Setelah mengunjungi beberapa gedung yang ada di Museum Bala Putra Dewa, selanjutnya kita menuju ke Rumah Limas. Nah teman-teman, di samping 3 gedung pameran tadi, pada halaman belakang Museum Bala Putra Dewa terdapat 2 rumah tradisional Palembang, yakni Rumah Limas dan Rumah Ulu. Rumah Limas yang ada di Museum Bala Putra Dewa dibuat pada tahun 1830 yang merupakan peninggalan pangeran dari Arab bernama Syarif Abdurrahman Al-Habsyi dan Syarif Ali. Dahulu, rumah tersebut berada di tepian Sungai Musi yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Palembang pada abad ke-17. Rumah Limas tersebut diabadikan di dalam pecahan uang kertas 10.000. Hampir seluruh bagian rumah Limas tersebut terbentuk dari kayu, seperti kayu unglen, kayu seru, dan kayu tembesu. Rumah Limas memiliki banyak filosofis yang mendalam, di mana ada 5 tingkat yang mempunyai makna dan fungsi berbeda-beda. 5 tingkatan itu diatur sesuai penghuni, mulai dari usia, jenis kelamin, pangkat, bakat, dan martabat. Lanjut, kita ke bagian Rumah Ulu. Rumah Ulu merupakan rumah tradisional masyarakat yang bermukim di kawasan hulu Sungai Musi, Sumatera Selatan. Nama Rumah Ulu berasal dari kata uluan yang bermakna pedesaan. Uluan juga sebutan bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Musi. Semua bagian Rumah Ulu terbuat dari kayu, dengan bagian bawah ditopang oleh batang pohon unglen. Secara umum, Rumah Ulu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Lanjut, kita menuju ke tempat pameran terakhir. Tempat ini berada di dekat gedung pameran kedua di sebelah pojok sebelah kiri. Saat menuju ke sana, kita akan melewati lorong yang sudah direnovasi sebelumnya. Dari lorong tersebut, kita sudah terlihat arca-arca yang dipamerkan. Mulai dari arca ibu mendukung anak, arca menunggang kuda, arca peti, undang-undang sumber cahaya, dan yang paling terkenal yaitu arca megalit batu gajah. Nah, itu tadi teman-teman koleksi dari Museum Bala Putra Dewa. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikannya ya. Nah, gimana? Seru kan? Jadi kalau teman-teman ke Palembang, jangan lupa kunjungi Museum Bala Putra Dewa.